update informasi registrasi STR untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, ada beberapa perbedaan yang mengatur terkait dengan pengaturan registrasi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktiknya wajib untuk memiliki STR. Apa sih STR itu? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan diperjelas kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bahwa STR atau Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Artinya, ini adalah pengakuan dari negara kepada Bapak dan Ibu semua sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melakukan praktiknya secara legal. Nah, surat tanda registrasi ini diterbitkan oleh konsil dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, konsilnya adalah Konsil Kesehatan Indonesia. STR diterbitkan oleh konsil atas nama menteri. Permohonannya sekarang Bapak Ibu sudah mungkin yang sudah pernah memiliki STR akan sangat tahu perbedaannya. Kalau dulu STR itu melakukannya permohonannya diajukan secara offline, sekarang permohonan STR hanya diajukan secara online atau secara daring. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk datang ke konsil kemudian melakukan registrasi. Tetapi Bapak Ibu sekarang cukup untuk melakukan secara online melalui sistem registrasi yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. STR ini Bapak Ibu perbedaannya adalah kalau dulu STR-nya itu berlaku selama 5 tahunan, sekarang STR untuk WNI ini berlaku seumur hidup. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan cukup satu kali yang belum pernah punya STR mengajukan STR. STR-nya akan berlaku seumur hidup dan bagi yang sudah pernah memiliki STR dapat melakukan perpanjangan STR untuk menjadi STR seumur hidup. Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ini yang harap diperhatikan Bapak Ibu, rekan-rekan pada saat pengajuan STR harus memenuhi persyaratan ini. Paling sedikit terdiri atas ijazah dan atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Jadi dua hal ini tidak bisa kita pisahkan antara ijazah dan atau sertifikat profesi akan diikuti dengan sertifikat kompetensi. Nah, apabila nanti terdapat perubahan kualifikasi kompetensi Bapak Ibu atau rekan-rekan, misalnya dari yang semula misalnya di perawat atau di bidan, terus kemudian karena melanjutkan atau memang kuliah lagi menjadi seorang tenaga teknologi laboratorium medik misalnya. Kemudian pengen melakukan alih profesi. Nah, ini ada difasilitasi dengan perubahan kualifikasi kompetensi atau alih profesi. Perubahan kualifikasi kompetensi ini bisa saja yang dia alih profesi atau teman-teman yang sudah dari jenjang D3 misalnya kemudian melanjutkan ke jenjang D4. Nah, ini nanti ada perubahan kualifikasi kompetensi. Nah, ini dapat diajukan dengan mengajukan perubahan data STR. Bapak Ibu, rekan-rekan, STR berlaku seumur hidup, tetapi ada ketentuan. Tidak berlakunya STR apabila yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia, yang pertama. Yang kedua, dinonaktifkan atau dicabut oleh konsil atas nama menteri. Jadi nanti ada proses penonaktifan atau pencabutan STR oleh konsil atas nama menteri
Tentunya ini ada proses yang akan terjadi atau akan mengikuti. Dan yang ketiga, dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Artinya STR tidak berlaku lagi apabila STR seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi tiga hal ini yang membuat STR menjadi tidak berlaku lagi ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sih mekanisme pengajuan STR secara online ini? Jadi ini sudah sangat mudah sekali ya. Mungkin kemarin yang berkesulitan, mudah-mudahan dengan terus-menerus berkesinambungan kegiatan informasi update untuk registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini sudah familiar dengan webnya registrasi. Ada dua mekanisme yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Yang pertama adalah apabila Bapak Ibu sudah memiliki STR. Jadi ini mekanisme pembaharuan STR lama menjadi STR seumur hidup. Ini dipastikan bahwa Bapak Ibu karena sudah memiliki STR, sudah memiliki lisensi sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan, maka pasti akan sudah memiliki akun Satu Sehat SDMK. Jadi, proses pembaharuan STR lama menjadi STR seumur hidup ini dilakukan di webnya Satu Sehat SDMK. Webnya satusehat.kemkes.go.id/sdmk. Bapak Ibu yang sudah punya akun Satu Sehat, silahkan login di situ, kemudian membaharui STR lama yang belum berlaku seumur hidup menjadi STR seumur hidup. Nah, yang kedua adalah mekanisme ketika STR dalam masa pendidikan. Ini untuk dokter ya, PPDS maupun PPDGS. Kemudian STR yang untuk peningkatan kompetensi atau kualifikasi tambahan atau naik level tadi, yang misalnya dari jenjang D3 kuliah lagi melanjutkan ke jenjang D4 atau yang memiliki sedang menjalankan fellowship atau nanti ketika sudah mendapatkan peningkatan kompetensi tertentu karena pelatihan atau yang memiliki kualifikasi tambahan, ini bisa mengajukan STR di yang mekanisme yang kedua. Kemudian STR yang pertama kali, termasuk yang STR internship untuk dokter. Kemudian STR adaptasi bagi warga negara Indonesia lulusan luar negeri. Dan yang terakhir adalah untuk registrasi STR bagi warga negara asing. Nah, kelima komponen ini akan masuk pada mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme registrasi melalui web KKI. Webnya kki.go.id/registrasi. Mudah-mudahan ini sudah familiar ya web ini ya. Nanti akan muncul tautan halamannya seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar. Semuanya nanti akan dimintakan kelengkapan dokumen, Bapak Ibu. Jadi, dipersiapkan dulu dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebelum Bapak Ibu masuk untuk melakukan registrasi. Pastikan dokumennya sudah sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya apa? Nanti kita lihat di belakang ya. Bapak Ibu, ini sebagai informasi bahwa saat ini sejak implementasi Undang-Undang 17 2023 dan proses registrasi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan ini telah semakin dipermudah oleh Kemenkes. Saat ini berdasarkan data dari Konsil Kesehatan Indonesia per 7 Juli 2025, sudah ada STR seumur hidup yang diterbitkan itu sejumlah 1.769.387 untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini merupakan kalau kita presentasikan ini memenuhi 81,21%.
dari total seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah terregistrasi aktif sejumlah 2.178.538 tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi STR yang berlaku seumur hidup ini saat ini ada kemudahan persyaratan yang sudah terintegrasi secara online baik melalui aplikasi tadi Satu Sehat SDMK maupun aplikasi registrasi dari Konsil Kesehatan Indonesia. Ini informasi yang pastinya nanti setiap update informasi STR untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, nilai dan angka ini pasti akan mengalami perubahan. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan sudah harapannya nanti ketika habis selesai mendapatkan informasi update ini segera dapat melakukan perpanjangan atau perubahan dari STR lama menjadi STR seumur hidup atau registrasi baru dengan mekanisme yang nomor 2 untuk 5 kategori tadi. Nah, ini adalah mekanisme penerbitan STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui web registrasi KKI. Lamannya Bapak Ibu dapat akses di kki.go.id/registrasi ya. Saya ulangi, kki.go.id/registrasi. Nanti muncul laman mukanya seperti tadi di depan. Nah, alurnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini pengajuan STR baik STR Named maupun STR Nakes melalui laman registrasi kki.go.id/registrasi. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk melengkapi atau mengunggah dokumen, begitu ya. Kemudian ada proses verifikasi di sini. Proses verifikasi ini apabila dokumennya tidak lengkap, maka akan dimintakan untuk melengkapi atau untuk perbaikan atau revisi, begitu ya. Tetapi apabila dokumennya lengkap, maka nanti akan ada dua mekanisme. Mekanisme yang pertama ini untuk yang STR yang berbayar. Yang kedua ini untuk STR yang tidak berbayar. Untuk STR yang berbayar ini, Bapak Ibu rekan-rekan, ini adalah untuk yang pengajuan STR yang pertama kali atau yang baru lulus dari institusi pendidikan mengajukan STR yang baru, ini masuknya ke sini, STR yang berbayar. Kemudian untuk STR yang internship, kemudian untuk STR yang adaptasi WNI dari pendidikan atau lulusan luar negeri satu kali. Kemudian yang STR untuk warga negara asing. Nanti masuk di mekanisme yang STR berbayar. Akan muncul kode billing di sini ke masing-masing pembayaran atau email yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian ini apabila nanti sudah muncul kode billing dan dibayarkan, maka akan muncul masuk ke bagian approval, diteruskan dengan ke bagian PTE, dan Bapak Ibu dapat bisa mengunduh STR setelah STR lengkap dengan PTE. Mekanisme yang kedua, STR yang tidak berbayar ini dikhususkan untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang melakukan pembaharuan. Pembaharuan dari STR lama ke STR yang seumur hidup gitu ya. Kemudian yang STR untuk selesai internship, kemudian untuk yang STR pendidikan tadi PPDS, PPDGS, kemudian kalau Bapak Ibu rekan-rekan mau naik atau mau naik level atau mau turun level atau mau alih profesi. Nah, itu Bapak Ibu tidak dikenakan biaya. Mekanismenya langsung nanti masuk ke approval, dari approval masuk ke TTE, baru Bapak Ibu bisa untuk mengunduh ESTR. Nah, bagaimana bila yang untuk STR berbayar ini tidak dibayarkan atau masanya itu expired gitu, mungkin terlewat, tidak membaca email gitu ya. Ini otomatis akan ditolak oleh sistem Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan harus mengulang lagi dari awal, harus registrasi lagi dari awal. Ini mekanisme jika tadi tidak lengkap atau lengkap gitu ya.
Tetapi ada lagi dari pengajuan, terus kemudian habis diverifikasi langsung ditolak. Nah, ketika langsung penolakan, ini Bapak Ibu otomatis Bapak Ibu untuk melakukan ulang gitu ya, itu harus dari awal lagi, dari pengajuan awal lagi. Bedanya adalah apabila diminta perbaikan, Bapak Ibu tidak harus mengajukan dari awal, tetapi apabila perbaikan nanti ada dua kali ya Bapak Ibu, dua kali perbaikan. Jika di dua kali perbaikan itu tidak lengkap juga dokumennya, maka mekanisme berikutnya akan ditolak. Nah, ditolak ini ada kondisi, ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kondisi dari dokumen Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload, begitu ya. Ini mungkin ada kesalahan atau mungkin diragukan keabsahannya, begitu ya. Jadi atau mungkin malah salah gitu dalam memilih jenis STR-nya. Nah, ini otomatis biasanya akan ditolak oleh validator. Nah, yang harus diperhatikan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pengajuan STR ini adalah bagi lulusan pendidikan program vokasi dan profesi ya Bapak Ibu, rekan-rekan. Jadi apabila Bapak Ibu rekan-rekan dengan pendidikan akademik gitu ya, contoh misalnya di bawah Konsil Teknik Biomedika itu misalnya S1 biologi gitu, mengajukan STR-nya untuk tenaga teknologi laboratorium medik, kemudian S1 fisika, mengajukan STR-nya untuk tenaga fisikawan medik, ini belum bisa karena pengajuan untuk STR ini hanya ada dua mekanisme pendidikan, yaitu program vokasi untuk tenaga kesehatan dan pendidikan profesi, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus melalui dua jenis mekanisme pendidikan. Kemudian Bapak Ibu yang muncul di layar ini adalah contoh STR untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berbeda dengan STR yang mungkin sudah memiliki STR seumur hidup sebelum berlakunya Undang-Undang 17 2023 begitu Bapak Ibu. Nah, ini sudah berbeda ya. Penulisan yang berbeda adalah di penulisan kualifikasi kompetensi pada STR Bapak Ibu dan rekan-rekan nanti. Karena di STR yang berlaku seumur hidup ini ditambahkan dengan level atau jenjang kualifikasi pada kerangka kompetensi nasional Indonesia atau kita kenal dengan KKNI sesuai dengan Perpres nomor 8 tahun 2012. Nah, saat ini STR akan ditandatangani oleh Ketua Konsil Kesehatan Indonesia atas nama Menteri Kesehatan. Jadi formatnya seperti ini Bapak Ibu untuk STR saat ini yang berlaku. Nah, ini adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu, rekan-rekan perhatikan pada saat melakukan registrasi baru. Karena beberapa ini nanti akan menjadi sering dikembalikan atau ditolak atau direvisi begitu ya untuk pengajuan STR khususnya yang STR baru. Yang pertama adalah KTP. Ini harus sesuai data dan dokumen persyaratan ini yang pertama adalah KTP. Harap dipastikan bahwa data pribadi pada KTP Bapak Ibu dan rekan-rekan ini sudah sesuai dengan yang terintegrasi pada Dukcapil. Jadi misalnya ada pemakaian gelar di belakang, ya di Dukcapilnya nggak ada, ya di KTP-nya nggak ada. Kalau di KTP-nya ada pemakaian gelar di belakang, ya di Dukcapilnya harus ada begitu. Kemudian tanggal lahir juga harap dipastikan. Isi data di KTP ini intinya harap dipastikan sudah sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Kemudian formatnya Bapak Ibu jangan lupa untuk diperhatikan. Formatnya ini JPEG atau JPG dengan kurang dari 1 MB ya. Kurang dari 1 MB, kemudian posisinya horizontal. Beberapa sering KTP-nya itu kalau di foto itu formatnya sudah menjadi lebih kecil kadang-kadang atau malah kadang-kadang menjadi terpotong. Nah, ini harap diperhatikan JPEG atau JPG dengan nilainya ini adalah kurang dari 1 MB untuk filenya.
Kemudian yang kedua yang sering banget untuk bermasalah ini adalah foto, pas foto. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa ditolak begitu ya pengajuan STR-nya. Pas fotonya terbaru ukuran 3 kali 4 cm. Kemudian jangan lupa latar belakangnya merah, seringnya itu biru dan putih begitu. Kemudian mukanya harus terlihat dengan jelas ya. Jangan pakai, maaf, jangan, tidak boleh menggunakan cadar, penutup wajah, masker, dan lain-lain, tidak boleh, Bapak Ibu. Kemudian harap kacamatanya dilepas terlebih dahulu pada saat foto, begitu ya. Formatnya masih sama dengan KTP, JPEG. Kemudian maksimal untuk ukuran filenya itu 200 kilobyte. Jadi kalau yang lebih dari 200 kilobyte, silakan dikompres dulu filenya. Nah, berikutnya adalah ijazah atau sertifikat profesi. Ini ijazah dan atau sertifikat profesi seperti yang tadi saya sampaikan di depan untuk pendidikan formal yang di bidang kesehatan sudah terintegrasi di PD Dikti. Bapak Ibu, ini nanti bisa dicek oleh Bapak Ibu sendiri atau oleh perguruan tingginya, instansi pendidikannya. Kemudian dokumennya, filenya adalah PDF dengan ukuran maksimum filenya adalah 1 MB. Jadi yang untuk ijazah atau sertifikat profesi di PDF-kan dulu ya Bu. Misalnya Bapak Ibu dari JPEG begitu ya di foto, tolong di PDF-kan dulu dengan ukuran maksimal adalah 1 MB. Nah, harap dipastikan bahwa data kompetensi, nama perguruan tinggi, dan tanggal lulusnya ini sudah sesuai dengan yang ada di PD Dikti. Karena kalau nanti ada ketidaksesuaian, nah ini yang nanti akan menyebabkan STR, pengajuan STR Bapak atau Ibu menjadi tertolak. Nah, berikutnya adalah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi yang saat ini berlaku, ini berdasarkan adalah format dengan sesuai dengan format tata naskah dinas keputusan Konsil Kesehatan Indonesia. Ini seperti ini Bapak Ibu harap diperhatikan. Jadi mungkin yang teman-teman, rekan-rekan begitu ya, Bapak Ibu yang lulusan di tahun 2025 setelah melakukan UKOM kemarin, beberapa mungkin banyak yang ditolak oleh validator karena format sertifikat kompetensinya belum sesuai begitu dengan yang muncul ada di layar. Silahkan diperhatikan. Jadi kalau format sertifikat kompetensinya belum sesuai dengan yang ada di layar, silahkan nanti menghubungi kolegium Bapak Ibu terkait dengan misalnya pendidikannya adalah radiografer, silahkan menghubungi kolegium radiografer, pendidikannya elektromedik, silahkan menghubungi kolegium elektromedik, dan seterusnya. Silahkan menghubungi kolegium masing-masing dan institusi pendidikan Bapak Ibu agar mendapatkan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan format ini. Begitu ya. Kemudian untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang untuk tenaga medis maaf lulusan sebelum 2013 Serkomnya ini dapat menggunakan ijazah. Sedangkan untuk tenaga kesehatan lulusan sebelum 2014 Serkomnya dapat menggunakan ijazah yang terintegrasi dengan Dikti. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti memilih menu registrasi untuk NAMED sebelum 2013 dan untuk nakes menunya sama ya Bapak Ibu sebelum 2013 ini bisa mengupload Serkomnya di file Serkom itu adalah ijazah begitu. Nah, Bapak Ibu sebaiknya ini untuk mengupload untuk lulusan sebelum 2013 untuk mengupload ijazah sebaiknya disertai dengan legalisir ijazah yang terbaru begitu ya Bapak Ibu karena beberapa validator mungkin akan mensyaratkan itu dan lulusan kita kan sekarang 2025 ya sudah lebih dari 10 tahun ya sebaiknya kita melegalisasi kembali ijazah kita. Kemudian sertifikat kompetensi diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan
bekerja sama dengan kolegium. Ini Bapak Ibu sesuai dengan surat edaran dari Menkes nomor 28 tahun 2025. Jadi harap dipastikan Bapak Ibu bahwa sertifikat kompetensinya ini diterbitkannya adalah oleh institusi penyelenggara pendidikan bersama dengan kolegium. Kolegium terkait dengan profesi Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian berikutnya di sini kendala yang paling tinggi yang didapatkan oleh Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia terkait dengan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan, ini diantaranya adalah yang pertama itu login. Pada saat login di web kki.go.id/registrasi. Ini kendala yang sering kita temui, apalagi pada saat awal-awal kemarin perubahan dari web ya. Pada saat masuk ke kki.go.id, ini kendalanya yang paling sering muncul adalah penggantian email nakes. Jadi mungkin sudah pernah melakukan registrasi di web yang dulu yang lama, kemudian sekarang itu emailnya lupa gitu. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya sudah bisa untuk mengganti email secara mandiri, begitu ya. Step by stepnya adalah seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu login dulu di webnya KKI, kki.go.id/registrasi. Kemudian selesai sampai menunya ini semua diselesaikan sampai sudah bisa sign in begitu. Kemudian sampai muncul berikutnya adalah tenaga kesehatan. Misalnya ini contohnya adalah tenaga kesehatan ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di setelah ini muncul daftar. Nah, muncul klik tenaga kesehatan, daftar. Di sini nanti ada menu untuk edit profile. Silakan dilihat berikutnya. Di sini menu edit profile di sebelah kanan atas. Di sini Bapak Ibu bisa klik edit dan kemudian mengisi data email yang baru. Mudah-mudahan yang bermasalah dengan login ini nanti bisa menjadi solusi. Nah, kemudian Bapak Ibu selain mengganti email secara mandiri, ini juga bisa melalui helpdesk. Silahkan melalui helpdesk.dijennakes@kemkes.go.id. Contoh surat permohonannya seperti yang ada di layar Bapak Ibu, ada yang harus Bapak Ibu lengkapi begitu ya. Nah, harap diperhatikan. Ini yang mungkin akan sering terlewat bahwa email yang digunakan nanti adalah sesuai dengan email penggantinya, jangan email yang lama ya, Bapak Ibu, oke, rekan-rekan. Ini nanti apa ya, sering-sering sekali dulu itu masalahnya adalah emailnya yang digunakan itu email yang lama gitu. Jadi nanti silahkan diperbarui dengan menggunakan email yang barunya. Nah, eh, untuk perbaikan data STR Named dapat melalui helpdesk sama seperti ini Bapak Ibu. Ini helpdesk.dijennakes@kemkes.go.id. Helpdesknya masih sama, formatnya juga seperti ini. Ini khusus untuk yang Named ya, perbaikan data STR Named. Kemudian di sini ada penyertaan dokumennya. Silakan disertakan untuk foto KTP, STR-nya yang lama, ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat pernyataan bermaterai. Ini yang untuk NAMED, Bapak Ibu. Nah, eh, kemudian yang berikutnya, kendalanya untuk melengkapi data STR lama. Ini biasanya muncul pertanyaan gimana kalau mau melengkapi data STR yang lama. Nah, ini biasanya begini kendalanya, validasi STR belum berhasil, begitu ya. Nah, pemohonnya itu yang terkendala ini dapat melengkapi data melalui web kki.go.id/registrasi. Kemudian loginnya menggunakan akun yang sudah ada. Kemudian menunggu proses validasi dulu ya, Bapak Ibu, menunggu proses validasi maksimal 3 hari kerja, baru bisa masuk ke aplikasi Satu Sehat SDMK. Begitu ya, Bapak Ibu ya.
Nah, kalau sudah bisa masuk, ini Bapak Ibu langkah-langkahnya ini melengkapi menu STR, data STR yang lama, mungkin nomor ijazahnya salah, mungkin namanya salah, tapi kalau nama biasanya jarang ya. Mungkin tanggalnya ijazahnya salah begitu ya. Nanti silakan memasukkan nomor STR yang lama. Harap diingat, ada notifikasi di sini Bapak Ibu, masukkan 7 digit terakhir. Jadi jangan semua nomor STR-nya, 7 digit terakhir ya. Kecuali untuk teman-teman dari apoteker nih. Kalau untuk teman-teman apoteker, dimasukkan nomor STR apoteker yang lamanya itu dengan lengkap. Begitu ya. Kemudian dimasukkan data-data yang mau dilengkapi. Seperti apa, kemudian baru di submit gitu. Menunggu prosesnya ini, menunggu validasi dulu Bapak Ibu kurang lebih sekitar 3 hari kerja. Baru masuk lagi ke akun satu sehat SDMK untuk melanjutkan prosesnya. Nah, sama tadi perbaikan data STR Nakes ini bisa mengajukan sendiri, bisa mengajukan masuk juga sama seperti tadi melalui web kki.go.id/registrasi. Kemudian minta untuk pengajuan cetak ulang STR. Mungkin ini beberapa kemarin khususnya yang di bawah Konsil Teknik Biomedika ya, teman-teman radiografer ya yang mungkin bermasalah pengajuan cetak ulang STR di sini, kemudian dipilih menu perbaikan data data STR atau expired, begitu ya. Kemudian dimasukkan nomor STR-nya. Nah, ini agak berbeda. Bila sudah memiliki STR seumur hidup, silakan diisikan nomor STR seumur hidupnya dengan lengkap ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Ini agak berbeda nih dengan yang tadi. Jika sudah memiliki STR seumur hidup, ini STR seumur hidupnya yang dimasukkan. Kemudian untuk yang profesi selain apoteker, kalau STR-nya belum seumur hidup gitu, 7 digit terakhir untuk nomor STR. Jangan semuanya kalau STR-nya belum seumur hidup. Nah, sama Bapak Ibu, prosesnya ini nanti silahkan memasukkan data, mengupload dokumen yang memang Bapak Ibu ingin perbaiki, baru kemudian disubmit. Nah, apa saja sih yang menyebabkan pengajuan cetak ulang STR ini menjadi ditolak begitu? Eh, Apabila data STR lama Bapak Ibu, rekan-rekan, ini terbukti menggunakan data STR orang lain, ini otomatis akan ditolak oleh validator. Kemudian ketika Bapak Ibu rekan-rekan mengajukan alih profesi atau naik level atau turun level, ini tidak bisa di menu pengajuan cetak ulang. Karena kalau mengajukan alih profesi atau naik level atau turun level, Bapak Ibu harus mengajukan ke menunya alih profesi atau naik level atau turun level. Kemudian jika Bapak Ibu login menggunakan akun orang lain, ini sudah jelas tidak akan mungkin diterima. Dan yang terakhir adalah ini yang sering ditemukan pemalsuan dokumen atau berkas dari STR yang Bapak Ibu mau ajukan. Kemudian Bapak Ibu untuk memberikan kemudahan terkait dengan beberapa pertanyaan yang muncul dengan pengajuan STR, ini Konsil Kesehatan Indonesia ini sudah memiliki link Instagram yang bisa Bapak Ibu akses begitu ya untuk video-videonya dan FAQ-nya. Di sini sudah lengkap bagaimana cara-cara untuk kenapa kalau ada pertanyaan tombol unduh STR tidak muncul, kemudian pengajuan STR tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui aplikasi. Intinya di Instagram ini Bapak Ibu sudah bisa menemukan, harapannya sudah bisa menemukan solusi terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu, khususnya sesuai dengan kegiatan hari ini adalah terkait dengan pengajuan STR untuk NAMED dan Nakes. Bapak Ibu, Kemenkes tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa Kemenkes sudah memberikan kemudahan dalam pengurusan STR. Jadi pengurusan STR sekarang sudah mudah gitu ya, kemudian murah. Jadi mari kita sama-sama meng-highlight gitu hashtag STR tanpa calo ini. Jadi STR sangat bisa Bapak Ibu rekan-rekan
urus sendiri, registrasi sendiri sampai nanti bisa keluar itu dengan sangat mudah. So, hashtag STR tanpa calo ini, ayo kita sama-sama gaungkan gitu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu sudah tidak ada lagi nanti pemalsuan ijazah, pemalsuan sertifikat kompetensi begitu ya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi untuk pemalsuan ijazah dan serkom ini Bapak Ibu di pasal 272 ayat 1 ini dapat dipidana dengan hukum pidana minimal adalah paling lama adalah 6 tahun atau pidana denda paling banyak dengan kategori 5. Jadi harapannya nanti ketika Bapak Ibu, rekan-rekan mengusulkan untuk pengajuan STR baru ataupun pengajuan alih level, alih profesi atau naik atau turun level, Bapak Ibu dan rekan-rekan harapannya sudah tidak ada lagi pemalsuan untuk ijazah. Uh, saya mengingatkan sekali lagi sesuai dengan pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di sini disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan atau SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak adalah 500 juta. So, tadi ya Bapak Ibu harapannya hashtag STR tanpa calo dan tidak ada pemalsuan ijazah dan sertifikat kompetensi dan dokumen-dokumen lain. Jika Bapak Ibu rekan-rekan masih mengalami kendala, silakan menghubungi helpdesk. Helpdesk di Ditjen Nakes di 1500 strip 567 extension 3 atau silakan email ke helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id atau silakan tadi FAQ-nya dapat diakses di faq.kemkes.go.id.